Ya, perkenalkan nama saya Sultan Rendi Rizaldi dengan NPM 240634626. Di sini saya ingin menjelaskan eh, bagian-bagian di kode TP saya. Mungkin kita mulai dari kita bikin dua kode main.ism. Nah, di sini tuh ada bagiannya kita nuliskan kayak ORG 0x7C00 sama bits 16. Ini tuh buat nge-make sure kalau program tuh di dibuat di memori yang pas lah sama bias dan berjalan di mode 16 bit. Nah, buat percent define NDL itu gunanya buat makro buat ngebikin barisnya baru. Terus juga ini kan kita bikin ada segment and stack initialization lah. Bagian yang SOR AX. SOR AX AX ini itu buat gunanya buat ngatur register si data segment sama yang buat MoveS ini itu buat si extra segment jadi nol. Habis itu juga uh, MoveSS ini itu buat stock segmentnya kita atur ke nol sama stack pointernya SP diatur ke 0x7C00 supaya stack tuh tumbuhnya ke bawah kayak ngejauhin kode bootloader sehingga aman dari bentrokan memori. Terus juga em, di sini kita kan buat modularitas sama eksekusinya itu kita nulis ada percent include function dot asm itu gunanya buat masukin fungsi cetaknya. Jadi eksekusi utamanya tuh ngecakup buat dia nge-upload si alamat teks MSJ underscore testnya yang isinya nama sama npm yang mungkin nanti bisa kita pakai di ini nih kita pakai manggil fungsi puts kan ke register si SI jadi push SI. Nah, habis itu mungkin kita juga di function.asm di file keduanya kita tuh ada subroutine puts. Nah, ini tuh gunanya buat ngecetak string ke layar. Itu tuh makanya kita di sini pakai push AX sama push SI buat itu buat nyimpen status awal registernya. Habis itu dia bakalan ngebaca karakter satu persatu dengan perintah LOD SB ini. Nah, apa namanya? Kalau misalkan dia dapat karakternya nol, itu tuh eksekusinya lompat ke dan nih jz.dan. Nah, karakternya juga dicetak pakai interrupt bios integer 0 kali 10 ini. Habis itu nanti registernya bakalan dibalikin pakai pop, pop saek sama pop sih. Mungkin itu sih kalau buat kode TP. Nah, buat kode CS-nya modifikasi dari yang TP tuh ada apa aja? Tuh kita cek kode TP, kode CS. Nah, buat kode CS itu tuh kita nambahin fungsi input lah di keyboard atau kalau kemarin kan di TP itu cuman kayak ngeprint antara hello world sama nama sama npm ya. Nah, kalau ini tuh ada kita subroutine read underscore char ini. Nah, di situ kita ada di mana kita tuh bisa ngatur lah, bisa interaksi lah ibaratnya pakai integer 0 kali 16 ini. Terus ini juga bakal ngejeda program buat nunggu ibarat inputnya kita lah ketikan keyboard kita. Nah, habis itu kita juga nambahin integer 0 kali 10 fungsinya tuh biar angka yang diketik pengguna tuh muncul di layar atau namanya tuh echoing. Nah, karena integer 0 kali 16 itu nggak bakalan munculin apa-apa. Makanya kita pakai ada tambahan integer 0 kali 10. Terus juga eh di sini tuh kita pakai hmm,
Nih, yang buat call read cara itu kita pakai sub AL 0 ini supaya input yang diterima tuh hurufnya tuh berubah jadi angka matematika murni yang bisa dihitung. Nah, di akhir program sebelum nyetak hasil, kita tuh nambahin nih print resultnya itu kita nambahin at AL, 0. Itu tuh buat ngubah angka hasil hitungannya jadi karakter ASCII. Habis itu kan kalau sebelumnya kita emang benar-benar cuma ngeprint apa yang ada di memorinya ya, itu langsung ke print. Kalau sekarang kan ada operasi matematikanya lah ibaratnya. Nah, di sini tuh kita ngeimplementasiin ini. eh Kita ngimplementasiin pengurangan tuh pakai AL, BH. Terus juga apa namanya? Hmm, nih di sini kita pakai CMP CL,0 itu buat nambahin logika percabangan lah buat ngecek nilainya. Terus juga kita kan di sini bikin eh nah nih, wait, kita nambahin di sini JGE positif ini. Itu tuh namanya jump if greater. Itu tuh buat misahin alur si kalau hasil positif sama negatif. Nah, makanya di sini kita tuh buat nanganin kalau ada nilai negatif, kita bikin ini nih. Kita jadi kalau misalkan hasilnya negatif, kita langsung input ini dulu di awal sebelum angkanya. Kayak gitu. Sama ini nih, next AL ini. Itu tuh pakai tools complements lah buat ngubah nilai minus jadi nilai mutlak ya supaya bisa dikonversi dan dicetak dengan normal. Sama kita nambahin subroutine baru itu namanya newline. Nah, kalau di Newline karena programnya itu kita ada inputnya, terus juga kayak pengennya biar habis kita ngetik satu angka langsung turun ke bawah. Itu eh, kita bikin subroutine inilah, kita manggil karakter itu 0 kali 0D sama line fit 0 kali 0A. Pakai integer 0 kali 10 supaya tampilan prom input angka pertama sama angka kedua itu kesusun rapi lah ke bawah. Mungkin eh, modifikasinya kalau dari TP ke CS itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih.